Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, mahasiswa pendidikan geografi angkatan 2019 kelas A dari kelompok 6, akan memaparkan video tutorial dalam rangka tugas mata kuliah literasi sains dan teknologi. Dan tema yang akan kami angkat untuk video tutorial kali ini adalah optimalisasi SPSS guna mengolah dan menganalisis data kependudukan dari BPS. Nah, lalu apa itu SPSS? SPSS adalah Statistical Product and Service Solutions. SPSS merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS sendiri menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antar muka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut yang paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan. Lalu, bagaimana sih perkembangan dan pengembangan dari SPSS itu sendiri? SPSS dirilis pertama sekali pada tahun 1998, yang sejak tahun 2009, SPSS telah diakuisisi oleh IBM Corporation sebagai salah satu software IBM Analytics, yang kemudian disebut sebagai IBM SPSS Statistik. SPSS tersedia untuk berbagai platform sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. SPSS juga dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman seperti R, Microsoft Net, dan Python untuk penggunaan lebih lanjut. Penggunaan SPSS. Berikut akan kami tampilkan beberapa contoh penggunaan dari SPSS seperti 1. Melakukan riset pemasaran atau market research. 2. Analisis data survei atau kuesioner. 3. Populer digunakan untuk penelitian akademik mahasiswa. 4. Populer digunakan untuk keperluan pemerintahan seperti lembaga BPS. 5. Data mining. 6. Membantu untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. 7. Penelitian kesehatan masyarakat. 8. Mendokumentasikan data. 9. Representasi data statistik. 10. Memprediksi suatu kejadian time series, dan masih banyak kegunaan lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke video tutorial penggunaan SPSS untuk mengolah dan menganalisis data kependudukan dari BPS, tentu kita harus mengetahui beberapa fitur dasar dari SPSS. Berikut akan kami tampilkan fitur-fitur dasar yang disediakan perangkat lunak SPSS, yaitu 1. Statistika deskriptif. 2. Statistika bivariat. 3. Regresi linear. 4. Identifikasi kelompok. 5. Analisis spasial. Dan 6. R extension. Yap, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengerti bagaimana gambaran umum dari software SPSS itu sendiri? Video ini kami angkat dikarenakan software SPSS sangat sering digunakan untuk berbagai penelitian akademik mahasiswa. Oleh sebab itu, semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa mengoptimalisasi software SPSS guna mengolah dan menganalisis berbagai data. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat piramida penduduk dengan menggunakan SPSS. Nah, data yang digunakan pada tutorial kali ini merupakan data kependudukan dari kota Yogyakarta pada tahun 2018, yaitu menurut kelompok umur dan juga jenis kelamin. Nah, data ini bisa teman-teman unduh pada laman BPS.
Nah, untuk aplikasi dalam tutorial kali ini itu menggunakan SPSS versi 24. Namun, teman-teman tidak perlu khawatir karena kita bisa menggunakan SPSS versi berapapun. Nah, untuk membuat piramida penduduk menggunakan SPSS, ada 3 langkah nih teman-teman. Yang pertama, kita harus menginput datanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita harus mendefinisikan variabelnya. Dan yang ketiga, baru kita bisa membuat diagram piramida penduduk dengan menggunakan SPSS. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menginput data. Jadi, data pertama yang harus diinput adalah jumlah penduduk laki-laki dari interval umur yang paling muda sampai interval umur yang paling tua. Nah, kemudian kita masukkan kepada bagian data view. Kemudian yang selanjutnya, kita masukkan jumlah penduduk perempuan dari interval umur paling muda sampai ke interval umur yang paling tua, ke kolom yang sama di sini. Oke, yang selanjutnya pada kolom yang kedua, kita masukkan kode kelompok umur dari nomor 1 sampai 16, di mana angka 1 ini mendefinisikan kelompok umur 0 sampai 4 tahun, kemudian angka 2 mendefinisikan kelompok umur 5 sampai 10 tahun, dan seterusnya. Kemudian di sini kita salin lagi. Nah, untuk kolom yang ketiga, kita masukkan angka 1 sebagai kode untuk laki-laki. Kemudian kita masukkan angka 2 sebagai kode untuk perempuan. Nah, untuk proses input data kita sudah selesai nih teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mendefinisikan variabelnya. Nah, untuk langkah tersebut kita buka jendela variabel view. Nah, di sini kita ganti namanya. Tadi kan jumlah Nah, desimalnya kita nolkan saja. Kemudian yang kedua itu tadi interval umur, desimalnya kita nolkan juga. Nah, kemudian pada bagian values kita klik titik 3. Nah, tadi kan ada kode 1 sampai 16. Nah, di mana angka 1 itu mendefinisikan kelompok umur 0 sampai 4 tahun. Kemudian angka 2 mendefinisikan kelompok umur 5 sampai 9 tahun. Dan yang ketiga mendefinisikan kelompok umur 10 sampai 14 tahun.
masukkan tadi jenis desimalnya kita nolkan juga. Kemudian pada bagian values tadi kan angka 1 dimana mendefinisikan laki-laki. Kemudian angka 2 itu mendefinisikan perempuan. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah selesai langkah yang kedua, yaitu tadi mendefinisikan variabel. Kemudian kita lihat pada bagian data view. Nah, seperti ini. Kita lihat value labels-nya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk langkah yang terakhir adalah membuat diagram piramida penduduk dengan menggunakan SPSS. Nah, gini caranya. Kita masuk ke bagian graphs, kemudian ke legacy dialects, kemudian ke population pyramid. Nah, di sini teman-teman pilih get counts from variable. Kemudian masukkan jumlah penduduk, kemudian interval umur, dan yang terakhir jenis kelamin. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya, gampang banget kan? Nah, di sini jika teman-teman ingin menambahkan aksesoris grafik seperti menampilkan judul atau menampilkan label data atau mengatur ukuran grafik, warna grafik, dan lain-lain. Nah, untuk kepentingan tersebut teman-teman bisa double klik pada grafiknya. Kemudian akan muncul yang namanya chart editor. Nah, di sini teman-teman bisa mempercantik grafik dari teman-teman melalui menu-menu yang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dulu video tutorial pada kali ini. Selamat berlatih teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman merupakan video tutorial bagaimana cara kita mengolah data kependudukan menjadi suatu piramida penduduk. Semoga melalui video tutorial tadi, teman-teman semakin paham dan semakin mengerti bagaimana cara menggunakan, mengolah, serta menganalisis suatu data kependudukan menggunakan software SPSS. Sekian video tutorial dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bye-bye guys.